Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar sekalian, atau mungkin siang atau malam, kapanpun Anda mendengarkan rekaman Mutiara Kebenaran ini. Saya merekamnya pada pagi hari yang indah yang telah Tuhan ciptakan, dan memang saya merekam ini pada bulan April 2020, dan saya tidak tahu kapan Anda mendengarnya. Mungkin ada yang mendengarnya bertahun-tahun kemudian, dan sedikit memberi gambaran bahwa April 2020 saya di Jakarta, Indonesia sini bersama dengan hampir seluruh dunia yang lain. Kita sedang menghadapi suatu pandemi, dan generasi depan yang mendengarkan rekaman ini mungkin akan ingat tentang pandemi 2020. Tentu saya berharap Tuhan segera datang sehingga tidak ada terlalu panjang waktu untuk kilas balik ke 2020 ya. Namun kalau misalnya Tuhan Yesus tidak datang dalam waktu yang dekat, karena Dia masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, maka saya tidak tahu mungkin berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan, kita bisa ingat tahun 2020 pernah terjadi pandemi COVID-19. Namun, kita tetap sangat mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua, dan kita tetap ingin belajar firman Tuhan. Masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara Mutiara Kebenaran. Dalam acara ini kita akan membahas kurang lebih 1 jam, plus minus. Kemarin kita mulai ulangan pasal 1, itu ternyata karena cukup panjang pasalnya, dan juga karena memulai satu kitab biasanya kita ada membahas tentang materi pendahuluan segala macam, maka jatuh-jatuhnya lebih sedikit dari 1 jam. Saya rasa hari ini kita tidak akan sepanjang itu, namun kita akan melihat ulangan pasal 2. Rencananya tentu kita akan membahas seluruh perjanjian lama. Bagi Anda yang baru bergabung dengan seri kita, ingat bahwa Anda bisa mendapatkan pembahasan perjanjian baru dalam program Through the Bible yang sudah selesai direkam oleh Dr. Suhento Liao. Baik, mari kita buka Alkitab kita bersama. Sekali lagi saya menganjurkan bagi Anda, kalau Anda bisa, silakan mengikuti dengan Alkitab di tangan Anda. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan dan tuntunan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu saja, Engkau menyediakan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Engkau ingin kami setelah diselamatkan semakin serupa dengan anak-Mu, karena Engkau telah menetapkan kami sebelumnya, telah mempredestinasikan kami sebelumnya untuk menjadi serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, melalui belajar firman-Mu lah kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Dan itu yang ingin kami lakukan pada saat ini. Sertai dan tuntun kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal 2, kita lihat di sini ada 37 ayat, dan seperti yang sudah kita singgung di hari kemarin, kitab Ulangan sesuai dengan namanya, ulangan sudah kasih Tuhan. Dan ulangan di sini bukan berarti ujian atau testing. Ulangan di sini maksudnya mengulang. Musa, sedikit latar belakang kembali, menulis surat ini 40 tahun setelah orang Israel keluar dari Mesir. Ya, dan dia menulisnya di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka bersiap masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan sudah kasih tahu Musa bahwa dia tidak akan masuk, melainkan penerusnya, yaitu Yosua yang akan membawa orang Israel masuk. Dan Musa berdiri di sebelah timur Sungai Yordan di dataran Moab, dan dia sebelum orang Israel masuk, dia mau mengulang kepada mereka, mengingatkan kembali. Jadi mengulang di sini bukan mengulang yang mubazir, saudara yang kasih Tuhan, bukan mengulang yang sesuatu materi yang ya istilahnya kenapa perlu diulang-ulang begitu, atau sesuatu yang sama persis, bukan, saudara yang kasih Tuhan. Melainkan mengulang di sini adalah mengingatkan, memberi penekanan, plus sebenarnya memperjelas dan menambahkan informasi
dibandingkan dengan yang sudah diberikan, yaitu di kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Oleh karena itu, kitab ini sangat penting sekali untuk kita bisa memahami, dan kitab Ulangan adalah kitab yang dikutip oleh Tuhan Yesus banyak kali di dalam Perjanjian Baru, ya. Sudah kita singgung juga itu di hari kemarin. Nah, jadi di pasal-pasal pertama terutama, Musa sedang mengulang lagi, mengingatkan kepada mereka tentang sejarah mereka. Dan ini penting karena ingat, nanti kita akan baca ya di ayat yang ke-14 misalnya, bahwa semua orang Israel yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas itu sudah mati, sudah mati, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb bin Yefune dan kemudian Yosua. Sisanya yang 20 tahun ke atas semua sudah mati. Kenapa mereka mati? Ya, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi, yang berdiri di hadapan Musa dan Yosua pada waktu itu adalah generasi muda. Generasi yang waktu keluar dari Mesir di bawah 20 tahun atau yang lahir selama di padang gurun. Nah, Anda bisa bayangkan ya, bahwa orang yang keluar dari Mesir umur 20 waktu itu sekarang sudah umur 60. Dan ada yang lahir di padang gurun, ada yang lahir di tahun pertama padang gurun, ini sudah berumur ya hampir 40 tahun. Jadi mereka sudah dewasa, namun mereka hanya mendengar saja. Mereka tidak melewati segala tulah Mesir dan segala macam yang lain. Tetapi mereka mendengar saja, gitu ya. Dan oleh karena itu mereka perlu diingatkan sebaik-baiknya mengenai apa yang terjadi, sejarah mereka itu sangat penting sekali. Dan ini mengingatkan saya tentang suatu fakta yang saya dapatkan, bahwa mempelajari sejarah itu ternyata penting, saudara kasih Tuhan. Dan ini benar untuk segala sesuatu, terutama sejarah yang alkitabiah, ya. Dan banyak orang, saya juga dulu waktu saya masih sekolah dasar, SMP dan lain sebagainya, saya sempat merasa bahwa belajar sejarah adalah sesuatu yang membosankan. Saya tidak tahu apakah pendengar sekalian pernah merasakan demikian. Saya rasa banyak orang yang merasa demikian. Tetapi saya rasa salah satu alasannya adalah karena pembelajaran sejarah terutama di Indonesia seringkali disampaikan dengan cara yang sangat tidak menarik, ya, tidak inspiring, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya belajar sejarah itu sesuatu yang sangat penting, ya, karena sejarahlah yang memberitahu kita kenapa kita ada di sini. Tetapi belajar sejarah yang baik adalah sejarah yang dilihat dari sudut pandang yang baik. Karena belajar sejarah tergantung sudut pandang Anda. Sejarah Kristen misalnya, siapa yang mengajarkannya? Apakah dilihat dari sudut pandang orang sekuler, ateis, yang mungkin dia akan menggambarkan sejarah Kristen secara berbeda? Apakah dilihat dari sudut pandang seorang Katolik misalnya, atau seorang Protestan, atau seorang Baptis, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kaum Baptis, saya yakin memiliki cara melihat sejarah Kristen yang sangat unik, ya, karena Baptis bukan Protestan. Banyak orang yang salah kaprah yang mengira kaum Baptis adalah kaum Protestan, tetapi Baptis bukan Protestan. Mengapa? Karena kaum Baptis sudah ada jauh sebelum Protestan. Di Protestan itu kan reformasi, namanya saja Protestan, saudara yang kasih Tuhan. Martin Luther mengajukan protes, memakukan 95 tesis di gedung gereja Wittenberg, dan makanya disebut protes, saudara yang kasih Tuhan. Namun ya, jauh sebelum itu sudah ada kelompok-kelompok, ya, memang namanya beraneka ragam. Ada yang disebut Anabaptis, akhirnya menjadi Baptis. Sebelum itu ada yang disebut Waldensis, Mennonite, ya, dan segala macam yang lain yang sudah ada sebelum Martin Luther memprotes, ya. Dan dilihat dari sudut pandang itu, maka sejarah Kristen, ya, sebenarnya dimulai dari kapan? Nah, ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi dari sudut pandang mana? Demikian juga kita melihat sejarah sekuler. Ya, kalau Anda buka buku sejarah, Anda akan menemukan misalnya zaman batu, ya, Paleolitik, Neolitik, kemudian ada zaman bronze atau zaman tembaga, ada zaman besi, lain sebagainya, yang seringkali dilihat dari sudut pandang sekuler yang percaya evolusi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu semua ya membosankan, dan karena tidak benar, banyak yang tidak benar, saudara kasih Tuhan. Namun bagaimana kita melihat sejarah, ya? Belajar sejarah sebenarnya sangat penting kalau Anda melihatnya dari sudut pandang yang benar, dan sejarah kita harus dicocokkan dengan Alkitab. Makanya sejarah yang tercatat dalam Alkitab seperti yang Musa akan sebutkan di sini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Oke, kita mulai membaca Ulangan pasalnya yang kedua. Kita akan lihat
ayat 1 sampai ayat berapa ini? Coba saya akan bacakan saja, nanti kita stop sampai di mana. Ayat 1 dulu. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Jadi ayat 1 ini melanjutkan pasal pertama, di mana mereka, karena mereka mengutus 12 orang pengintai, lalu 10 orang pengintai memberikan laporan yang busuk dan melemahkan hati mereka. Akhirnya mereka tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Dan mereka memberontak sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kalian tidak mau masuk, ya udah, nggak usah masuk sekalian. Kalian akan muter di padang gurun sampai kalian mati semuanya. Lalu mereka, mendengar hukuman dari Tuhan, baru mereka mulai menyesal dan mereka mulai jangan Tuhan, kami mau masuk sekarang, dan mereka menyerbu. Dan Tuhan bilang, jangan, kamu akan kalah karena aku tidak menyertai kamu. Dan benar, ya, mereka dipukul kalah itu di bagian akhir dari pasal 1, dan baru kemudian masuk pasal 2, akhirnya mereka balik ke padang gurun, ke arah Laut Teberau, tempat kemenangan mereka pernah, ya, melawan Firaun, tempat mereka menyeberangi dengan sangat luar biasa. Namun mereka harus balik lagi ke sana karena mereka mengalami kekalahan, saudara yang kasih Tuhan. Dan satu hal yang sangat menarik, ya, mengenai Laut Teberau di sini, banyak Alkitab yang lebih tua, misalnya King James Version dan lain sebagainya, tidak menyebutnya Laut Teberau, melainkan menyebutnya sebagai Laut Merah di sini. Ya, dan saya tidak tahu, saya belum cek di Indonesia terjemahan lama disebut apa. Coba saya cek sebentar. Oke, dan saya baru saja mengecek di Alkitab Indonesia terjemahan lama, dan menarik sekali, di situ memakai istilah laut kosong, dan ini mengingatkan saya dulu waktu saya sekolah minggu, memang ada lagu, ya, Bagaimana Cara Musa, dan saya tidak tahu Anda ingat atau tidak, atau Anda pernah menyanyikan tidak. Kira-kira bunyinya, bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom. Dan selama ini saya juga agak bingung kenapa tiba-tiba larinya ke Laut Kolsom. Jadi ada istilah Laut Merah, ada istilah Laut Teberau, lalu ada istilah Laut Kolsom, dan saya belum meriset ini secara terlalu mendalam, tapi saya tidak begitu jelas dari mana istilah Laut Kolsom itu. Sepertinya dari sedikit yang saya dapatkan, ada suatu daerah di sekitar Laut Merah sana yang nama Arabnya adalah Al-Kolsom. Jadi bisa jadi disebut Laut Kolsom dari situ. Namun secara umum laut ini disebut Laut Merah. Ya, Laut Merah itu adalah suatu laut yang memang jelas, ya, di peta. Anda bisa cek di peta Alkitab di situ, di salah satu teluk yang masuk di situ. Dan Alkitab yang lama, ya, semua menerjemahkan Laut Merah, dan ini mengikuti LXX. Ya, LXX itu Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang sudah ada sekitar zaman Tuhan Yesus, kira-kira sekitar mungkin 100 atau 200 tahun setelah Yesus. Ada yang bilang bahkan sebelum Yesus. Dan LXX menerjemahkan ini Laut Merah, saudara. Namun bahasa Ibrani adalah Yam Suf, sehingga sebagian orang liberal yang tidak percaya kepada mukjizat, mereka mulai berteori bahwa Yam Suf ini bukan Laut Merah, tapi Suf ini maksudnya adalah semacam alang-alang air, begitu, atau yang mereka sebut Teberau. Jadi bukan the Red Sea katanya, melainkan the Sea of Reeds, begitu. Sea of Reeds itu bahasa Inggris, artinya semacam Teberau atau rawa-rawa lah, begitu. Jadi orang liberal berkata bahwa orang Israel tidak menyeberangi lautan, mereka sebenarnya menyeberangi rawa-rawa, begitu. Jadi itu hanyalah mitos yang kemudian dibesar-besarkan oleh generasi selanjutnya. Namun yang aneh sebenarnya adalah kalau memang itu hanya rawa-rawa yang katanya hanya semata kaki atau sedengkul, ya, kok terjadi mukjizat yang lebih hebat lagi. Kita bilang bahwa kereta Mesir dan Firaun semua tenggelam di sana, ya. Nah, jadi kita bilang tidak, ya. Nah, dan oleh karena itu saya lebih cenderung setuju bahwa ini adalah Laut Merah. Mau disebut Laut Teberau tidak masalah sih, asal dipahami bahwa yang dimaksud dengan Laut Teberau sama dengan yang dimaksud oleh Laut Merah, begitu. Ya, barangkali memang itu nama laut itu pada waktu itu. Mungkin ada teberau-teberau di sekitar laut itu dan lain sebagainya. Namun secara umum saya lebih setuju ini disebut Laut Merah.
Kita lanjutkan lagi di sini di Ulangan pasal 1. Jadi mereka terpaksa putar balik, mereka tidak jadi pergi ke Kanaan karena mereka tidak mau, saudara kasih Tuhan. Dan ayat 2, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perhatikanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir, mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Jadi di sini Musa melompati banyak sekali waktu ya, berpuluh-puluh tahun dia lompati, dan ini langsung lompat ke mereka sudah mau masuk ke tahun ke-40, dan mereka akhirnya sudah mau masuk ke tanah Kanaan lagi. Dan mereka sekarang tidak lewat Kadesh Barnea. Kadesh Barnea itu adalah bagian selatan dari Kanaan, tapi mereka akan masuk lewat sebelah timur. Mereka akan masuk lewat sungai Yordan, dan oleh karena itu mereka lewat sebelah selatan ya. Kalau Anda bisa membayangkan, memang karena kita ini media audio, jadi saya tidak bisa tunjukkan peta, tapi kalau Anda bisa membayangkan daerah Timur Tengah, ada Danau Galilea di utara ya. Dan kemudian dari Danau Galilea ada Sungai Yordan turun ke bawah, kemudian turun sampai ke Laut Mati namanya, ya, Laut Mati. Nah, Laut Mati di situ, dan Danau Galilea, Sungai Yordan dan Laut Mati itu bagaikan menjadi pemisah. Ya, sebelah barat dari tiga benda ini, yang dari utara turun ke selatan ya, Danau Galilea di atas, turun ada sungai yang hampir boleh dibilang tegak lurus begitu. Kemudian ada Laut Mati yang juga memanjang. Sebelah baratnya itu Kanaan, nah sebelah timurnya nah itu adalah Moab dan beberapa yang lain, dan termasuk agak ke selatan adalah Edom atau Seir, dan orang Israel masuk lewat sana di situ. Jadi mereka masuk lewat Seir di situ, naik terus ke utara, dan mereka akan masuk ke wilayah, coba kita lihat ayat yang keempat, yaitu wilayah saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Nah, ayat 5, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, yang memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Ya, sungguh suatu kesaksian yang sangat indah di ayat 7, bahwa Tuhan menyertai mereka dalam 40 tahun di padang gurun. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa, karena padang gurun bukanlah tempat yang bersahabat, bukanlah tempat yang enak. Padang gurun banyak sekali hal yang tidak enak begitu. Bahkan kalau kita baca nanti di pasal yang ke-29 ayatnya yang kelima, masih di kitab Ulangan, nanti di pasal 29 ayat yang kelima, Tuhan bahkan menggarisbawahi betapa hebat penyertaan Tuhan kepada mereka. Mereka berjalan di padang gurun, pakaiannya tidak rusak, kasutnya tidak menjadi rusak juga, saudara. Wow, kasutnya tidak rusak ya. Mereka pakai sepatu, bukan berjalan seperti kita hari ini mungkin di perkantoran, di mall dengan keramik yang cakep, atau di jalan yang sudah diaspal. Mereka jalan di padang gurun, saudara, yang tidak beraspal, yang harus melewati kerikil-kerikil, menginjak batu atau duri dan lain sebagainya. Namun kasut mereka tidak rusak. Dan ini adalah suatu penyertaan yang sangat providensial ya, karena Tuhan tahu kalau kasutnya rusak mereka nggak punya Alfamart untuk pergi beli gitu. Ya, jadi ada banyak keterbatasan di padang gurun. Ya, mereka tidak punya banyak keenakan-keenakan yang ada di perkotaan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menyertai mereka. Saya mau itu merek sepatu itu, merek sepatu Israel di padang gurun gitu ya. Karena sepatu saya yang bagus-bagus pun ya mungkin sekian lama, ya paling lama beberapa tahun sudah rusak, sudah Tuhan. Padahal ya saya pakai di perkantoran, di mengajar dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu pertolongan yang luar biasa, yang mau kita anggap mukjizat, bisa juga kita anggap mukjizat, tapi mukjizat yang terjadi tiap hari ya, secara providensial begitu. Dan ini memberitahu kita bahwa kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. God will take care of us ya. Tuhan akan menyertai kita. Kita harus percaya akan hal ini.
kita beriman teguh, berpegang teguh kepada hal ini. Kapanpun ada keraguan dalam hati kita, itu salah satu alasan kita mempelajari sejarah. Kenapa Musa mau ingatkan ini kepada mereka? Dia mau ingatkan ini kepada mereka supaya mereka melihat apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Dan ini penting, saudara. Dalam sejarah Israel, Anda baca Mazmur, berapa banyak pemazmur berkata, aku mau ingat kembali apa yang engkau lakukan. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Setiap kali saya menghadapi masalah, setiap kali saya menghadapi tantangan dalam hidup ini, ada suatu kekuatan saya bisa melihat kembali ke belakang dalam sejarah hidup saya. Bagaimana Tuhan beserta dengan saya. Saya bisa melihat persis, saudara, bagaimana dulu ya tahun 95 gereja Grafe dimulai. Saya masih muda waktu itu, saya masih SMA, tapi saya ikut bersama dengan Pak Suhento Liao, kita mendirikan gereja Grafe bersama-sama. Ya, bagaimana masih kecil, orang hanya belasan saja, dengan tantangan, banyak orang yang tidak senang dengan kita waktu itu dan sebagainya. Lalu muncul peristiwa tahun 1998, kerusuhan, dan waktu itu kami sekeluarga ya di tengah-tengah kerusuhan, kami tinggal di atas gereja waktu itu, kami bisa menyaksikan penjara-penjara di sekeliling ya. Dan waktu itu memang saya masih sangat muda, sudah SMA sih, tapi belum seperti mungkin seorang ayah atau seorang yang mengkhawatirkan keluarganya mungkin. Namun waktu itu saya bisa merasakan suasana yang mencekam ya. Namun saudara yang kasih Tuhan, dengan sangat luar biasa Tuhan menjaga. Waktu itu sudah ada orang lempar batu ke gereja kita dan sebagainya, namun Tuhan cegah, saudara yang kasih Tuhan, sehingga kanan kiri ada yang hancur, ada yang dibakar ya, namun kami tidak. Ini bukan karena kita hebat, tapi saya melihat ada penyertaan Tuhan. Dan setiap kali ya, saya menghadapi tantangan, saya melihat hidup saya ini dituntun oleh Tuhan. Bagaimana saya bahkan ya melayani Tuhan, sekolah kedokteran ya, kemudian sekolah Alkitab ya, Tuhan tuntun di Amerika waktu itu sampai mendapatkan pasangan hidup ya. Saya mendapatkan pasangan hidup yang sangat memberkati saya ya. Saya bisa bersaksi istri saya, ini adalah hadiah Tuhan. Setiap kali saya membaca kitab Amsal, ada ayat yang dikatakan barang siapa mendapatkan seorang istri itu diberkati oleh Tuhan, dan saya selalu berkata amin, saudara kasih Tuhan. Tapi saya mengatakan semua ini, Anda sekalian pendengar, mungkin pengalaman hidup Anda berbeda dengan saya. Namun kalau Anda sudah kenal Tuhan sekian lama, bisakah Anda melihat ke belakang? Karena Anda telah hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena Anda telah berjalan bersama dengan Tuhan, bisakah Anda melihat jejak-jejak Tuhan menyertai Anda? Seperti Musa mengingatkan orang Israel, Hei anak-anak yang lahir selama di padang gurun, atau yang keluar dari Mesir di bawah 20 tahun, kalian ingat nggak bagaimana Tuhan menyertai di padang gurun sehingga selama 40 tahun ini kalian tidak kekurangan apa-apa. Ya, dan tadi di awal saya ada singgung bahwa ini April 2020 sedang menghadapi pandemi. Saya menghadapi pandemi ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan, karena saya ingat bahwa Dia menyertai. Ya, Dia menyertai. Saya sudah bisa melihat jejak saya berjalan bersama dengan Tuhan selama puluhan tahun saya bersama dengan Dia. Oke, itu sangat luar biasa. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, tadi dari kita baca ayat 2 sampai ayat yang ke-7, saya tertarik ya bahwa mereka melewati daerahnya Seir di sini, daerahnya Bani Esau. Dan siapa itu Esau? Tentu pendengar sekalian bisa mengingat bahwa Esau adalah saudara kembar dari Yakub. Dan sebagai saudara kembar dari Yakub, kita tahu ya ini kembar loh, memang bukan kembar identik, karena rupanya dari segi fisik mereka ada perbedaan. Namun perbedaan yang paling mencolok dari mereka bukanlah masalah fisik mereka, tapi masalah rohani mereka. Dan Esau kita tahu sebenarnya adalah yang sulung, namun akhirnya dia tidak mendapatkan berkat kesulungan. Dan berkat kesulungan itu apa? Oh, ya waktu itu berkat kesulungan adalah double warisan dari semua anak yang lain. Jadi kalau misalnya seorang bapak dia punya 2 orang anak ya, seperti Esau dan Yakub, maka warisannya itu biasa dibagi 3. Lalu yang double portion dikasih ke yang sulung, yang satunya lagi dapat 1. Kalau misalnya seorang ayah punya 3 orang anak, biasa warisannya dibagi 4 ya, yang sulung dapat 2 porsi sekali lagi. Jadi itu yang disebut sebagai double portion atau hak kesulungan ya. Dan Esau awalnya tidak begitu peduli tentang hak kesulungan ini.
Tapi belakangan dia sangat peduli ya, karena pikiran dia adalah pikiran yang material, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya walaupun dia sudah jual hak kesulungannya, akhirnya dia tetap pengen hak kesulungan itu, karena dia berpikir, wah ternyata rugi juga ya, saya hak kesulungan ini secara moneter sangat tinggi. Namun tidak demikian dengan Yakub, karena Yakub menginginkan hak kesulungan itu bukan karena masalah moneternya yang tadi double portion itu, tetapi karena makna rohani di baliknya. Makna rohaninya apa? Makna rohaninya sebenarnya adalah bisa meneruskan janji keturunan Mesias yang sudah Tuhan berikan di Kejadian pasal 3 tentang keturunan perempuan yang akan melahirkan keturunan perempuan yang akan dilahirkan oleh perempuan yang akan meremukkan kepala ular, itu mengacu pada Mesias. Kemudian di Kejadian 12 Tuhan tentukan bahwa itu berasal dari Abraham, ya, kemudian turun ke Ishak, dan Ishak akan menurunkannya. Dan kepada siapa, saudara kasih Tuhan? Ya, Abraham waktu itu dia punya pilihan, Ismail atau Ishak. Nah, Ismail ini kan lahir dari Hagar, ya, seorang wanita budak, jadi ya sudah bisa dicoret. Nah, akhirnya jatuh ke Ishak. Nah, Ishak punya 2 anak, tapi dua-duanya dari satu orang ibu, yaitu Ribka, dan dua-duanya kembar lagi. Nah, tetapi memang yang sulung Esau. Jadi mestinya itu jatuh ke Esau. Namun Yakub mendambakannya, Yakub menginginkannya. Dan dia punya pikiran yang sangat rohani. Kita bisa melihat di situ. Memang Yakub melakukan kesalahan, dia menipu bapaknya dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab sebenarnya memuji Yakub dalam hal dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia punya iman kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Sehingga Tuhan belakangan sering menyebut dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Esau adalah contoh orang yang membuat pilihan yang salah dalam hidupnya karena tidak peduli dengan hal-hal rohani. Yang dia pedulikan hanyalah hal duniawi saja. Waktu dia menjual hak kesulungannya, yang dia pikirkan waktu itu adalah, aduh saya lagi capek. Bahkan dia pakai suatu hiperbola ya, sebentar lagi saya mau mati. Dia kan habis berburu kecapean. Dia minta sup merah yang dimasak oleh adiknya itu. Dan adiknya bilang, jual dulu hak kesulunganmu pada saya. Dia bilang, ya udahlah, daripada saya mati. Oh, saudara kasih Tuhan, dia adalah orang yang tidak memikirkan, tidak merindukan hal rohani. Ya, akhirnya, ya karena dia tidak rindukan hal rohani, dia tidak dapat berkat rohani. Apakah dia dapat berkat jasmani? Oke, Tuhan masih kasih dia berkat jasmani. Salah satunya ini, pegunungan Seir. Karena belakangan dia menangis dan sebagainya kepada bapaknya, dan bapaknya bilang, ya udahlah, saya kasih kamu berkat bahwa kamu akan hidup dari pedangmu dan sebagainya. Dan akhirnya dia dapat berkat jasmani. Bahkan kalau kita lihat sejarah awal Edom atau Esau ini, mereka sepertinya lebih hebat duluan daripada Yakub. Di mana Yakub dengan 12 anaknya, mereka akhirnya sempat diperbudak di Mesir. Tetapi Esau sudah menjadi suatu negara, sudah berhasil membangun kerajaan dia di Seir sana, begitu. Jadi sekilas tampak, saudara kasih Tuhan, mereka ini sepertinya secara materi bagus. Namun secara rohani, sekali lagi, pilihan kita, saudara kasih Tuhan, pilihan kita. Anak cucunya bagaimana? Anak cucunya akhirnya Yakub menjadi Israel, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi pembawa Mesias. Dan akhirnya muncul nabi-nabi, pahlawan-pahlawan iman. Nah, bagaimana dengan dari keturunan Esau? Ya, mungkin ada di antara mereka yang masih beriman sama Tuhan, namun sangat sedikit, saudara, sangat sedikit. Akhirnya makin lama makin jauh dari Tuhan. Anda tahu siapa keturunan Esau yang paling terkenal dalam Alkitab? Tidak lain tidak bukan adalah Herodes, saudara. Herodes, ya. Herodes itu seorang Idumea, katanya. Kalau kita baca Idumea itu dari Edom, kata Edom. Jadi kita bisa melihat bahwa keturunan Edom, keturunan Esau yang paling terkenal adalah Herodes. Siapa keturunan Yakub yang paling terkenal? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dan keduanya pernah berhadap-hadapan, Herodes dan Yesus Kristus. Dan kita tahu sendiri ya, siapa yang sebenarnya raja di situ. Ya, Herodes raja duniawi, tapi Yesus Kristus raja di atas segala raja. Jadi kadang-kadang pilihan-pilihan rohani kita, saudara, memiliki dampak. Bukan hanya kadang-kadang, memang memiliki dampak, tapi kadang-kadang dampaknya itu jangka panjang. Ya, mungkin ada dampak jangka pendek, tapi yang jelas dampak jangka panjang. Itu yang sangat luar biasa. Namun kita melihat bahwa ketika Israel, kembali ke Ulangan pasal 2 di sini, 40 tahun setelah keluar dari Mesir, mereka mau melintasi daerah Seir. Tuhan bilang, kamu tidak boleh serang, ya, kamu tidak boleh bikin kacau, ya, kamu lewat dengan baik-baik, kamu beli makanan, beli minuman,
Kenapa? Karena aku sudah memberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Jadi menarik sekali bahwa sekalipun keturunan Edom di sini bukanlah keturunan yang dekat dengan Tuhan atau yang sangat rohani, namun ternyata Tuhan menghargai janjinya kepada mereka. Ya, Tuhan menepati janjinya kepada Esau. Dia sudah janji kepada Esau untuk memberikan pegunungan Seir kepadanya, dan Tuhan menepati janji itu. Jadi sangat luar biasa ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji. Kita bisa berpegang kepada janji Tuhan. Oke, kita lanjut lebih lagi di ayat yang ke-8 sekarang. Ayat yang ke-8 saya baca mungkin sampai ayat 25, kita lihat di sini ya. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Oke, jadi mereka naik makin utara ya. Setelah melewati Edom, mereka masuk ke daerah Moab sekarang. Ayat 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri itu pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Oke, saya rasa kita stop sampai sini, sampai ayat 23 dulu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, oke, jadi setelah melewati daerah Esau, daerah Seir yang mereka lalui dengan aman, damai, sentosa, mereka maju terus ke utara melewati daerah Moab dan kemudian berlanjut lagi ke daerah Amon. Nah, ini sangat menarik, saudara-saudara Tuhan. Saya mau mengingatkan kita akan sejarah dari dua bangsa ini. Bahkan disebutkan di ayat 9 dikatakan Bani Lot. Ya, jadi Moab dikaitkan dengan Bani Lot. Kemudian di ayat 19 juga Amon dikaitkan dengan Bani Lot. Siapa itu Lot, saudara Tuhan? Di kitab Kejadian tentu kita masih ingat, Lot adalah keponakannya Abraham, gitu ya, keponakan Abraham. Dan Lot paling terkenal untuk masalah Sodom, dia pindah ke Sodom, dan ini adalah suatu peringatan lagi kepada kita tentang mengenai pilihan. Tadi kita bicara mengenai Esau membuat pilihan karena dia tidak peduli dengan hal rohani, dia sama sekali tidak tertarik dengan masalah Mesias dan sebagainya. Dia membuat pilihan yang semata-mata karena perut dia, karena pertimbangan jasmani. Dan Lot juga sama, saudara-saudara. Lot memiliki pilihan yang sama, dan dia juga membuat pilihan hanya berdasarkan hal-hal yang materi, hal-hal yang duniawi. Dan akhirnya apa yang terjadi?
Kita tahu bahwa Lot memilih untuk pergi ke Sodom karena dia melihat Sodom itu tempat yang sangat kaya, sangat makmur, dia bisa dapat duit banyak, ya. Duit di situ dalam waktu itu bukan duit kayak kita hari ini, tapi duit dalam bentuk ternaknya akan sangat banyak. Dia akan sangat sukses sana, dan memang benar secara jasmani dia sukses. Namun apa yang terjadi di dalam 2 Petrus dengan Tuhan? Di dalam 2 Petrus, coba kita buka ya. 2 Petrus pasalnya yang kedua, di sini ada berbicara bahwa Lot, ya pertama kita lihat Lot disebut orang benar di ayat yang ke-7. Lot orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8, 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Sodom, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi dia tinggal di situ, di tengah-tengah orang jahat, orang Sodom, penuh dengan homoseksualitas dan kejahatan-kejahatan lain, saya yakin. Jiwanya tersiksa, namun Alkitab masih menyebut dia orang benar. Akhirnya Tuhan hancurkan Sodom, Tuhan selamatkan keluarga Lot, ya, walaupun dengan agak sedikit dipaksa karena mereka berlambat-lambat. Kita membaca di Kejadian pasal 19, sampai-sampai malaikat langsung saja ambil tangan dia, tangan istrinya, tangan kedua anak perempuannya yang masih perawan, dan bawa mereka keluar dari Sodom. Tapi istrinya tidak bisa meninggalkan Sodom. Secara fisik meninggalkan Sodom, namun hatinya ketinggalan di Sodom, saudara Tuhan. Sehingga dia mau balik lagi, dia menoleh, dia sepertinya mau balik, dan akhirnya Tuhan hukum dia menjadi tiang garam. Akhirnya tinggal Lot dengan 2 anaknya yang sisa, yang selamat, dan mereka lari ke gua. Namun apa yang terjadi, saudara Tuhan? Kalau misalnya istri Lot keluar dari Sodom namun hatinya ketinggalan, 2 anak putri Lot ternyata keluar dari Sodom namun hatinya membawa Sodom, saudara-saudara. Hati istri Lot ketinggalan di Sodom, dia mau balik lagi. Hati kedua anak perempuan Lot ternyata sudah menyimpan Sodom di dalamnya. Nah, itu resikonya, ya. Ketika Lot pindah ke Sodom, ya mungkin dia orang benar, dia merasa tersiksa. Aduh, ini tetangga saya nggak benar, lain sebagainya. Namun efeknya terhadap keluarganya apa? Mereka terpengaruh. Ya, dan ini sangat penting, ya, bagi kita yang membuat keputusan hari ini. Dengan apakah kita akan mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi diri kita. Dan ini mulai dari banyak hal. Ini mulai dari misalnya apa yang Anda izinkan anak-anak Anda untuk tonton, untuk konsumsi, untuk dengarkan. Atau jangan katakan anak Anda, mungkin ada yang masih muda-muda di sini. Anda sendiri, ya. Anda sendiri, apa yang Anda tonton, apa yang Anda dengarkan, apakah musik rock and roll yang penuh dengan pemberontakan, penuh dengan sensualitas, apakah film-film dunia yang mengagungkan seks sebelum nikah, mengagungkan kekerasan seksual, mengagungkan penyimpangan-penyimpangan, mengagungkan mengambil nama Tuhan dengan sembarangan. Apakah itu yang Anda tonton terus setiap hari? Anda membiarkan diri Anda dipengaruhi. Ya, mungkin Anda berkata, aduh, saya tidak suka bagian-bagian itunya, saya cuma mau yang seru-serunya aja. Nah, bukankah Anda seperti Lot kalau begitu? Anda hanya pengen dapat bisnisnya aja di Sodom, Anda ikut menderita karena berbagai hal yang buruk di dalamnya. Namun kenapa Anda harus di situ begitu? Bukankah Tuhan memberkati Abraham walaupun dia bukan di Sodom? Ya, Tuhan bisa memberikan Anda sukacita lain, menggantikan sukacita yang Anda dapatkan tadinya dari hal-hal ini. Anda yang tadinya suka musik rock and roll, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan, ubah saya sehingga saya suka musik yang lain, yang tidak. Dan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin itu akan gampang, saudara Tuhan, karena kita melakukannya atas dasar kasih, bukan karena kita dipaksa. Gitu. Yang kita yang tadinya suka dengan film-film dunia yang penuh dengan kata-kata kasar, dengan segala macam, Tuhan tolong saya, ubah saya, ya, sehingga saya semakin mengasihi Engkau, melihat, wah, ini hal-hal yang gak beres, sehingga hati saya sendiri yang berubah dan tidak lagi mengejar hal-hal itu. Mulai dari situ, mulai dari lingkungan tempat Anda tinggal. Adakah gereja yang benar di dekat Anda? Apakah anak-anak Anda atau Anda sendiri, pergaulannya, teman-teman terdekatnya adalah orang-orang yang kuat secara iman, yang bisa menguatkan Anda di gereja yang benar? Ya, banyak orang kalau hari ini beli rumah, yang dia lihat apa? Dekat nggak ke sekolah yang bagus, sekolah internasional, sekolah pilihan, ya. Dekat nggak dengan mall, dekat nggak dengan ini. Tapi jarang yang berpikir dekat nggak dengan gereja. Gereja yang benar lagi, bukan sembarang gereja. Ya. Sekolah aja, banyak orang nggak mau sekolah yang abal-abal. Sekolah yang, enggak, saya maunya yang sekolah yang begini, ya. Bagaimana dengan gereja?
Kita menilai gereja tentu beda dengan sekolah. Kita bukan menilai fasilitasnya, kita bukan menilai AC-nya dingin atau nggak dingin. Kita nilai pengajarannya, saudara kasih Tuhan. Apakah saya ada ya di dalam gereja yang benar? Dan saudara kasih Tuhan, ternyata Lot gagal, dia membuat pilihan yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia anak-anaknya ya akhirnya tinggal di gua sama dia, dan Sodom ada dalam hati mereka, sehingga kita baca suatu kisah yang sangat tragis di kitab Kejadian, di mana mereka memberi bapaknya minum anggur sampai mabuk, lalu terjadi incest. Dua anak perempuannya tidur dengan ayahnya, dan dua-duanya hamil, saudara kasih Tuhan. Dan kita baca bahwa anak yang besar melahirkan anak, dia kasih nama anaknya Moab. Makanya tadi kita baca Moab di sini kan. Moab itu, wah, saya nggak tahu ya, Lot akhirnya sadar atau nggak sadar apa yang terjadi. Kok anaknya masih perawan bisa melahirkan? Apakah itu anak dia dan lain sebagainya? Saya tidak tahu. Alkitab tidak ceritakan apakah Lot sadar. Namun dari namanya saja itu sangat menjurus sebenarnya, karena Moab ya, kalau kita lihat di bahasa Ibrani, Ab itu artinya bapak, Moab itu bisa diartikan dari bapak gitu. Jadi bayangkan anak perempuannya Lot melahirkan anak, lalu dikasih nama Moab. Moab artinya dari bapak. Mungkin kalau misalnya Lot tanya, kok kamu hamil bisa melahirkan? Kamu siapa ini laki-laki yang menghamili kamu? Ya, mungkin dia pikir ya namanya saja Moab begitu kan? Namanya saya Moab. Wow, sudah kesulitan. Lalu anaknya yang bungsu, anak-anak perempuannya yang satunya lagi juga melahirkan dari dia, ya. Dan dia kasih nama apa? Ben-Ami. Ben-Ami akhirnya menjadi Amon. Ya, Ben-Ami artinya apa? Putra. Ben itu putra atau anak. Putra umatku. Jadi mengacu juga bahwa ini ya orang sendirilah istilahnya begitu. Oh, sudah kasih Tuhan. Jadi akhirnya Bani Amon, Bani Moab ini masih bersaudara dengan Israel. Ya, sama seperti Esau juga bersaudara dengan Israel. Dan mereka, Israel di sini akan melewati daerah tersebut. Dan Tuhan juga bilang sama mereka, aku sudah berikan tanah-tanah ini kepada Amon, kepada Moab. Oleh karena itu kalian jangan berperang melawan mereka. Ya, jangan berperang melawan mereka. Dan kalian ya, dan Tuhan bahkan memberitahu bahwa aku sudah memberikan, aku sudah menghalau berbagai suku bangsa yang tadinya ada di situ. Dan ada kita lihat disebut beberapa di sini ya. Misalnya di ayat 10 ada disebut, dulu ada orang Emim yang tinggi seperti orang Enak. Lalu ada orang Refaim. Enak di sini bukan kayak bahasa Indonesia enak ya. Bahasa Indonesia enak sih enak aja kita sikat gitu. Tapi orang Enak di sini adalah orang-orang yang sepertinya sangat tinggi besar, tegap ya. Dan hari ini memang manusia bervariasi tingginya. Ada suku-suku yang lebih tinggi memang. Ada orang Refaim. Ya, jadi dan semua ini sudah dihalau oleh Tuhan, dan Tuhan kasih negerinya kepada mereka masing-masing, yaitu Moab, yaitu Amon, kemudian Esau juga di situ. Dan ini memberitahu kita bahwa walaupun Israel adalah umat pilihan Tuhan di masa Perjanjian Lama, bukan berarti Tuhan pasif atau membiarkan saja semua bangsa yang lain. Sebenarnya Tuhan turut bekerja karena Tuhan mengasihi semua manusia. Nah, kita tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi karena kita hanya tahu dari Alkitab. Nah, nanti di sorga nanti kita baru tahu sebenarnya apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa-bangsa lain. Kesaksian seperti apa, terang seperti apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Pasti ada, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan peduli dengan semua bangsa yang lain. Tuhan mau menuntun mereka kepada keselamatan. Sebenarnya Tuhan mau pakai Israel. Ya, Tuhan mau pakai Israel. Tuhan pakai Abraham pada masanya. Tuhan pakai Ayub pada masanya. Dan Tuhan mau pakai Israel sebenarnya untuk menjadi saksi supaya bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan. Sayangnya Israelnya sendiri seringkali kacau sendirinya gitu kan. Jadi jangankan mau memenangkan bangsa lain, mereka sendiri kacau balau. Namun sebenarnya Tuhan peduli dengan bangsa-bangsa, dan dia memberikan tanah mereka masing-masing ya. Dan menarik ya, Tuhan memberikan tanah kepada masing-masing bangsa hari ini. Dan sejak zaman dahulu kala begitu banyak bangsa melancarkan perang, saling membunuh satu yang lain karena ingin melewati atau melampaui batas wilayah masing-masing. Tidak puas dengan wilayah yang sudah mereka miliki, tidak puas dengan itu, mereka mau tambah lagi, ya mereka menyerang, mereka melakukan agresi, ya mereka tidak melihat bahwa tidak bersandar kepada kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan
tanah yang sudah Tuhan berikan ya kepada mereka masing-masing. Mereka tamak ya, oleh karena itulah terjadi perang dunia, ya perang dunia satu, perang dunia kedua dan lain sebagainya. Ya, saya harap tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi ya kita tahu nanti sesuai dengan Alkitab katakan di masa tribulation akan terjadi banyak perang. Ya, akan terjadi banyak perang. Oke, dan kita melihat di sini kita lanjut lagi. Kita akan membaca ayat 24. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Jadi mereka sudah lewat Seir, lewat Esau, kemudian lewat Moab, kemudian lewat Amon, dan sedikit lagi mereka akan sampai di sebelah timur sungai Yordan. Mereka perlu menyeberangi sungai Arnon katanya. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Jadi menarik ya, ini Sihon sekarang, dan Sihon itu orang Amori. Orang Amori sebenarnya adalah orang Kanaan. Jadi orang Amori adalah salah satu suku Kanaan. Dan ini makanya akhirnya Tuhan bilang yang ini serang aja karena ini adalah suku Kanaan, Saudara kasih Tuhan. Dan suku Kanaan mestinya ada di sebelah barat sungai Yordan. Namun suku Kanaan yang satu ini orang Amori yang dipimpin. Jadi Amori itu ada banyak, yang mereka punya banyak raja. Dan kebetulan Amori yang satu ini dipimpin oleh satu orang raja namanya Sihon. Dan Sihon ini adalah orang Amori yang menyerang daerah Moab, ya, sehingga mereka menduduki sebagian daerah Moab di sini. Nah, dan mereka ada di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 25, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh korong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Wow, saudara kasih Tuhan. Orang Israel yang 40 tahun lalu atau 38 tahun lalu ketakutan akan orang Kanaan. Ya, mereka bilang apa? Oh, mereka tinggi besar seperti raksasa, kita seperti belalang. Tapi Tuhan bilang, bodoh sekali kalian. Ya, justru aku yang akan membuat mereka takut sama kamu. Gitu. Kok kamu pula yang takut sama mereka? 2 Timotius 1 ayat 7 berkata apa? Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Satu-satunya takut yang kita perlu adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak punya insting untuk menyelamatkan diri ya. Misalnya kita mau jatuh, takut lalu kita pegangan, ya itu sih nggak masalah, itu insting untuk mempreservasi diri. Namun Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, takut akan penganiayaan, tidak perlu. Nah, memang lebih gampang bicara daripada dilakukan, tetapi banyak sekali pahlawan-pahlawan iman pendahulu kita yang telah meminta kekuatan dari Tuhan dan mendapatkannya. Tidak perlu takut terhadap penganiayaan, tidak perlu takut terhadap segala macam ketidakmenentuan di dunia ini. Apakah ekonomi akan hancur? Apakah akan ada pandemi, akan ada penyakit? Ya. Oke, itu bisa saja. Dan kita orang Kristen bisa terkena nggak? Bisa terkena. Ya. Namun kalau Tuhan beserta dengan kita, bahkan Daud pun berkata, Engkaulah gembalaku. Engkau menuntun aku melalui lembah bayang-bayang maut. Tidak perlu takut. Dan Israel, ya betapa bodoh, 38 tahun lalu mereka mestinya masuk Kanaan, tapi karena takut, saudara, karena takut. Ya, sekali lagi, sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan telah rencanakan bagi kita. Mungkin Tuhan siap memberkati kita, mungkin Tuhan ingin kita melayani Dia, tapi kita takut. Mungkin Tuhan ingin kita berbuat bagi Dia, tapi kita takut. Ya. Padahal Tuhan bilang, kenapa kamu harus takut? Ya. Aku yang akan menyertai kamu. Dan Tuhan bilang sama Israel, aku yang akan membuat bangsa-bangsa takut sama kamu. Ya, kita lanjutkan ayat 26. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Jadi walaupun Tuhan sudah berkata di ayat 24 bahwa mereka akan berperang melawan Hesibon, Sihon Raja Hesibon ini, dan akan mengalahkannya, namun Tuhan menginstruksikan caranya atau protokolnya di sini. Karena mereka masih di sebelah timur sungai Yordan, maka mereka belum melakukan agresi secara terbuka.
Karena sebenarnya tanah yang diberikan Tuhan itu adanya di sebelah barat Sungai Yordan, itulah tanah Kanaan. Nah, di sebelah timur di sini, selama masih bisa, mereka tetap mau berdamai. Mereka tetap mendahulukan damai. Oleh karena itu, kepada Sihon ini pun mereka bilang, izinkan kami lewat, kami mau menyeberangi Sungai Yordan, kami mau pergi ke tanah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami tidak akan usik kamu, biarkan kami saja lewat. Sudah ada contohnya, kami lewat daerah Seir, Moab, Amon dengan aman tentram, kami nggak merugikan siapa-siapa, kami bayar uangnya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-30, tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Dan Sihon menolak. Ya, Sihon tidak mau. Ya, mungkin dia merasa dia kuat. Ya, kita tidak tahu kenapa dia tidak mau. Mungkin dia merasa dia kuat. Mungkin dia tidak percaya pada orang Israel, atau mungkin dia merasa bahwa dia satu kelompok dengan yang di sebelah barat Sungai Yordan. Dia kan orang Kanaan, orang Amori juga. Nah, Israel ini kan mau katanya lewat daerah dia, mau menyeberang Sungai Yordan, mau menduduki daerah Kanaan. Sedangkan dia kan satu kelompok dengan mereka, begitu. Jadi mungkin dia berpikir bahwa saya biarkan Israel lewat, menyerang saudara-saudara saya juga. Jadi dia tidak mau. Nah, dan kita membaca di sini bahwa Tuhan membuat dia keras kepala dan tegar hati. Intinya Tuhan mengeraskan hatinya. Dan banyak orang yang salah konsep tentang apa itu maksudnya Tuhan mengeraskan hati seseorang. Dan kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu. Artinya semua pilihan kita itu Tuhan yang tentukan. Itu salah, saudara-saudara. Tuhan kasih manusia kehendak bebas, sehingga kasih kita pilih. Misalnya Adam dan Hawa, mereka Tuhan kasih pilihan, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau tidak makan buah. Dan itu bukan Tuhan yang sudah program di balik layar, bukan Tuhan yang sudah tentukan, oke, kamu makan, jatuh, begitu. Kalau memang seperti itu, berarti itu semua sandiwara. Ya, kenapa Tuhan harus marah kalau misalnya Adam makan, toh dia yang program kok, begitu kan? Tapi tidak, Tuhan kasih manusia kehendak bebas. Oleh karena itu manusia bisa pilih, tapi ada konsekuensinya, ada konsekuensi. Lalu bagaimana dengan masalah mengeraskan? Nah, masalah mengeraskan hati, saudara kasih Tuhan. Tuhan bukan mengeraskan hati manusia itu seperti begini. Misalnya dalam kasus Sihon di sini ya. Oh, Sihon tadinya baik sama Israel. Sihon mau membiarkan Israel lewat. Lalu Tuhan keraskan. Akhirnya dia jadi, tiba-tiba jadi, enggak, saya enggak kasih. Bukan. Ketika Tuhan mengeraskan hati seseorang, artinya sebenarnya Tuhan hanya mengukuhkan orang tersebut pada posisi yang memang dia sudah ada di sana sebelumnya. Jadi, mengeraskan itu sebenarnya kata lainnya adalah mengokohkan, meneguhkan. Kalau kita bilang sama Tuhan, teguhkanlah hati saya, itu sama sebenarnya, keraskan hati saya, tapi dalam posisi yang baik. Artinya kita sudah pengen percaya sama Tuhan, kita pengen melayani Tuhan, Tuhan teguhkan hati saya ya. Artinya kita sudah condong ke sini, Tuhan keraskan begitu. Itu seperti apa ya? Kalau Tuhan bilang ada ilustrasi ini kan, ilustrasi tanah liat begitu. Tanah liat kalau dikeraskan, akhirnya bentuk yang sudah ada ini mengeras begitu, menjadi mapan. Sihon memang sudah tidak suka dengan Israel dan memang sudah pengen menyerang Israel dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan mengeraskan hatinya, itu hanyalah mengukuhkan dia pada apa yang dia inginkan sebenarnya. Tuhan memuluskan pemberontakan dia lah, boleh dibilang. Kalau Anda baca kitab Wahyu misalnya ya, kita lompat ke Wahyu belakang sekali. Di dalam Wahyu, di salah satu di situ di pasal 16, salah satu penghakiman cawan yang ke-6 Tuhan tuangkan di situ, dan apa yang terjadi? Sungai Efrat dikeringkan supaya raja-raja timur bisa datang menyerang Israel. Wow, jadi rupanya penghakiman Tuhan adalah memuluskan penyerangan mereka, memuluskan pemberontakan mereka. Nah, ini mirip dengan apa yang Tuhan katakan di Roma pasal 1. Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Itulah Tuhan mengeraskan hati. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sangat berbahaya ya. Jangan kita main-main dengan Tuhan, jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita punya hati yang cenderung mencintai dosa ya. Mungkin kita lip service pengen Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita. Dan kalau Tuhan keraskan hati kita, Tuhan memuluskan rencana kita berdosa, wah itu gawat. Saya lebih baik Tuhan menggagalkan saya berdosa. Saya berdoa sama Tuhan, kalau misalnya satu hari saya lemah, saya pengen jatuh dalam dosa, Tuhan gagalkan Tuhan. Ya. Tolong gagalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai Tuhan ya. Daripada Tuhan memuluskan saya berdosa, menyerahkan saya ke dalam hawa nafsu saya, itu berarti Tuhan sudah mengeraskan saya. Dan di sini ya Sihon,
Tuhan keraskan dia, akhirnya dia mulus, dia lancar, dia menyerang Israel. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan mengizinkan dia kalah. Ayat 31. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan luput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Arur di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Seperti yang bisa kita prediksi, ketika Tuhan menyertai Israel, maka tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka dan Sihon dikalahkan. Nah, mungkin ada sebagian orang yang sedikit terganggu dengan ayat 34. Dan ini biasanya para kritikus Alkitab, dan mereka berkata, wah, ini kok jahat atau bengis ya, laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya ditumpas dengan kasih Tuhan. Tetapi kita harus ingat, saya pernah menjelaskan ini di kesempatan lain, namun saya perlu menjelaskan sedikit juga di sini. Dan kita akan temukan ya tema ini, nanti kita akan bahas lagi di pasal-pasal lain ulangan. Namun sedikit saja saya singgung di sini bahwa kenapa Tuhan sampai sepertinya ya dalam pikiran manusia kok jahat, maksudnya membunuh semuanya, baik yang perempuan maupun yang anak-anak. Namun saya bisa berkata beberapa hal. Nomor satu, Tuhan itu berdaulat, dia pencipta. Kalau dia mau ambil nyawa kita, siapa kita? Dan Tuhan bisa pakai banyak cara. Tuhan bisa pakai penyakit, ya ada orang yang tua sudah mati, umur itu di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau menghukum satu bangsa, Tuhan bisa pakai banyak hal. Misalnya Sodom dan Gomora, yang mati di sana apakah termasuk anak-anak, perempuan, orang tua? Ya tentu. Ya, Tuhan hajar semua bangsa itu, Tuhan hukum semuanya dengan api. Ya, semuanya mati ya kecuali Lot dan keluarganya gitu. Apakah Tuhan kita anggap jahat? Kan tidak gitu. Karena Tuhan berdaulat. Nah, kebetulan untuk kasus yang satu ini Tuhan tidak memakai belerang, Tuhan tidak memakai api dari langit, Tuhan pakai bangsa Israel gitu. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya dengan Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dan orang Amori, orang Kanaan memang sangat jahat saudara Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 15 Tuhan telah berkata bahwa Tuhan berkata pada Abraham, aku akan menunggu sampai keturunanmu generasi keempat, sampai kedurjanaan Amori sudah lengkap ya, baru aku membebaskan umatmu dari perbudakan kembali. Karena Tuhan mau pakai Israel sebagai alat penghukuman. Tuhan kasih mereka waktu ya 430 tahun, bayangkan 4 generasi. Kasih mereka waktu untuk bertobat. Namun kejahatan mereka makin banyak. Kita akan bahas nanti kejahatan mereka seperti apa. Ya, misalnya homoseksualitas, ya bersetubuh dengan binatang, pesta seks, persembahkan anak hidup-hidup kepada dewa, Moloch dan lain sebagainya. Itu semua mereka lakukan. Dan Tuhan menghukum, menghakimi mereka. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Bahkan di hadapan Sodom pun Abraham pernah berdoa, masakan hakim yang adil, menghukum orang yang jahat bersama dengan orang yang baik. Dan Abraham sampai berkata, Tuhan, seandainya ada 10 orang benar, akankah engkau menyayangkan kota Sodom? Tuhan bilang, oke, kalau ada 10 orang benar, saya akan lepaskan Sodom. Dan saya rasa prinsip itu Tuhan pakai juga menghadapi kota-kota Kanaan. Dan kita melihat bahwa mereka dimusnahkan di sini adalah suatu bentuk penghakiman Tuhan kepada mereka. Oke, saya rasa demikian. Ada banyak sekali yang telah kita pelajari dan kita akan lanjutkan besok di pasal yang ketiga. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya kami semakin mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan prinsip-prinsip yang Engkau ingin kami dapatkan. Dan kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Sampai bertemu besok. Maranatha.